Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Seperti biasanya, pertama mari kita panjatkan doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung. Semoga saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya untuk channel dakwah ini semoga menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarga. Begitu juga untuk semua subscribe-ku, semua viewer ya, dimanapun kalian berada semuanya ya, mbak-mbak, mas-mas, bapak-bapak, ibu-ibu, dari mulai Sabang sampai Merauke, karena sudah di semua Nusantara kita ini ada yang dari Aceh, ada yang dari Makassar, dari Borneo ya, dari Lampung, dari Papua sana ada, dari mana, Palu ya, macam-macam lah ya, dan aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baik kalian, dan semua kebaikan itu juga tercurahkan kepada kalian semuanya. Oke, kita saling mendoakan sebagai saudara sesama muslim. Kajian ini merupakan seri kedua ya. Tidak ada paksaan untuk berislam ya, perlakuan Islam terhadap tawanan perang. Teks dan konteks itu harus dilihat secara menyeluruh dalam satu tarikan napas tanpa harus dipisahkan agar kita tidak misleading dalam memahami pesan-pesan di dalam kitab suci. Karena ketika kita membaca kitab suci kita berhadapan dengan teks. Tapi dengan demikian bukan berarti itu harus dipahami secara tekstual saja. Itu bisa berbahaya ketika kita tidak tahu konteksnya. Contohnya kemarin ketika aku menjalankan surat An-Anfal ya, ketika tawanan perang itu dibunuh, itu harus dilihat dalam konteks perang. Kalau dalam konteks damai ya enggak boleh. Ya. Itu sudah clear, itu. Sudah clear begitu ya dalam konteks perang. Karena apa? Perang itu filosofinya ya kalau enggak membunuh, dibunuh. Menjadi pertanyaan, apakah kita akan membiarkan orang yang sudah jelas-jelas menunjukkan sikapnya akan menghabisi kita, dan dia apabila dibebaskan itu akan menghabisi kita juga ya, kembali menyerang kita, apakah itu akan dibiarkan? Tentunya kan tidak ya. Jadi dalam perang itu ada yang namanya informasi. Informasi itu sangat dibutuhkan. Ketika seseorang sudah menguasai informasi tentang kita ya, dan dia juga sudah menunjukkan benar-benar perlawanannya kepada kita ya, kemudian dia berpotensi apabila dia dibebaskan akan menyerang balik kita, ya masa mau dibiarkan hidup orang seperti itu? Filosofi perangnya itu ya kalau nggak membunuh ya dibunuh ya, kecuali pada konteks-konteks lain ya. Cuma kan kadang-kadang para apologet dari negeri seberang itu tidak apa ya, entah tidak tahu entah tidak mau tahu. Jadi dia mengutip ayat, padahal itu ayat tentang perang, dan dia kutip satu ayat dan dia hunjamkan seolah-olah bahwa Islam itu dipaksakan. Tidak boleh. Islam itu tidak boleh dipaksakan. Islam itu dijelaskan, disampaikan, dikabarkan kepada dunia. Bukan terus dipaksakan. Yuk kafir yuk, nggak sunat yuk, ayo sini gue sunatin dulu yuk. Ayo bersaudara masuk Islam. Nggak boleh gitu. Ya. Apa sulitnya sih? Allah itu menjadikan semua Islam, kan nggak ada sulitnya. Ya. Jadi Allah tidak mau itu ya. Yang Allah mau tuh kita sudah dikasih mata ya, sudah penglihatan, pendengaran ya, basor sudah ada ya, udunun sudah ada, kemudian dari mata ya, mata ini juga mata penglihatan, telinga pendengaran, hati nurani, kolbu sudah ada.
Guru dikasih Kanjeng Nabi, kitab suci Al-Qur'an dikasih. Ya. Ya akhirnya setelah kamu diajarkan, ya kamu pilih mana di antara jalan yang diridhoi dan jalan yang tidak diridhoi. Itulah yang namanya free will. Jadi ketika orang itu menjadi iman atau menjadi kafir itu bukan destiny, bukan takdir, ya. Nah, sudahlah takdirku ini kafir. Enggak lah, ya. Itu adalah free will, kebebasan untuk memilih kamu mau Islam monggo, mau kafir monggo. Dari konsep itulah maka la ikraha fiddin, ya. Jadi dipahami sesuai konteksnya ketika perang. Kan banyak ayat-ayat tentang perang dalam Al-Qur'an itu, ya. Itu harus dipahami konteksnya secara benar. Jangan lose konteks, ya, misleading nanti, ya. Oke. Selanjutnya aku katakan bahwa sesuatu yang itu sudah aksiomatis, ya, dalam berpikir akademis itu tidak boleh diingkari, gitu ya. Apabila dia mengingkari sesuatu yang aksiomatis, itu berarti dia tidak punya kapasitas untuk duduk bersama dalam diskusi-diskusi akademis. Seperti ini kemarin. Ini aksiomatis ini, ya. Sudah jelas aksiomatis. Dalam buku ini aku nukil bahwa Islam itu sangat memberikan toleransi, penghormatan terhadap apapun yang di luar Islam, baik Yahudi maupun Katolik. Ya. Ini yang nulis bukan dari pihak Islam, ini dari pihak di luar Islam, ya. Lah ini namanya kebenaran aksiomatis. Kalau ini masih dia tolak, berarti dia itu memang ya mungkin tidak pernah kuliah atau bukan orang yang berpijak dalam kerangka berpikir akademis gitu loh. Dan aku minta untuk kalian semua pelajar Islamku, coba belajarlah berpikir secara akademis supaya tidak bikin malu, gitu ya. Jangan sampai generasi Islam itu malu, ya, ketika diajak diskusi dalam bangku-bangku akademis itu tidak mendasar. Salah satu contoh tidak mendasar itu ketika ada sebuah kebenaran akademis, ya akui saja itu benar karena itu memang benar kok. Secara aksiomatis, ini aksiomatis ini. Nah, kan dalam dunia akademis nggak bisa ditolak. Kalau kebenaran aksiomatis masih ditolak, maka dia memang tidak punya kapasitas untuk dulu dalam domain-domain habitat akademis. Itu aja. Dan itu sebaiknya diam saja, kan malu. Ya, karena biasanya orang itu menukil ayat tentang perang, ya, yang seharusnya itu dibaca utuh, tapi dia nukil hanya yang dia perlukan untuk menyerang Islam. Padahal tidak begitu, ya. Mereka jarang menukil, ya, misalkan ini nih. Surat 2 Al-Baqarah, ya, surat 2 193, surat Quran surat Al-Baqarah, ya, surat 2 193, ya, surat 2 193 begini. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah. Fitnah itu terjemahannya itu polisemi dan banyak kata-kata fitnah dalam Al-Qur'an, hati-hati, ya. Dia akan diartikan sebagai apa dan bagaimana itu lihat konteksnya. Dalam konteks ini fitnah itu bisa kekacauan, ancaman gitu, ya. Jadi dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi kekacauan, tidak ada lagi ancaman, ya. Dan itu kalau kita lihat wa yakunalladinullahi. Jadi agama itu ya Allah yang punya otoritas, yang menyatakan bahwa inad dina indallahi Islam itu ya Allah, gitu ya. Agama itu ada dalam otoritas Allah, gitu ya. Berikutnya, nah ini aku berkali-kali jelaskan jika maka. Hati-hati terhadap kata-kata jika, maka itu harus diperhatikan juga makanya. Jangan jikanya saja tapi makanya diabaikan atau sebaliknya. Nanti lose context, ya. Dikatakan begini,
Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Jadi kalau mereka berhenti ya kita berhenti. Bukan seperti yang diisukan itu, Islam dipaksakan, kalau nggak mau terus dibunuh. Aduh, memalukan. Aku dulu sebelum terjun di dunia Facebook, YouTube kan, terjun di dunia Facebook dulu. Sering oleh teman-teman dari seberang sana ya, bilang yang aku ISIS lah, yang inilah, yang itulah. Aku bilang, ISIS itu bukan Islam. Islam itu tidak begitu, orang seru tunduk dipancungin nggak jelas apa masalahnya. Ya, membunuh dalam Islam itu apabila orang terhukum ya, dia mendapat vonis karena membunuh maka dibunuh. Itu dilihat dulu membunuh karena apa? Membunuh itu ada membunuh karena sengaja. Ada membunuh karena sengaja berarti itu lewat perencanaan. Itu lain lagi hukumannya. Ada membunuh karena tidak sengaja. Misalkan dia mau melempar anjing yang kena ternyata orangnya ya karena dilempar pakai batu, kaget, punya jantungan terus mati. Itu membunuh tidak sengaja, lain lagi hukumannya. Terus membunuh membela diri. Misalkan dia sedang dikatakanlah dibegal atau dirampok gitu ya. Kalau nggak dia membunuh perampoknya, dia yang dibunuh perampoknya, maka dia membunuh perampoknya. Nah, ini nanti dalam Islam itu rinci banget itu, ya. Sehingga orang-orang itu mendapat keadilan yang memang itu adil. Jadi tidak syukur dibunuh gitu, itu enggak. Ada argumentasi hukumnya yang harus disampaikan. Sehingga orang mendapatkan keadilan. Jadi aku ingat almarhum Yahya Jainuddin MZ dulu kan dalam kajiannya bilang bahwa kita dimanapun bisa menemukan gedung pengadilan tapi sulit mencari keadilan gitu. Ya, itu kan dulu pernah disampaikan beliau ya. Semoga Gusti Allah Agung selalu merahmati dalam tidur panjangnya ya. Itu Kiai Haji Jainuddin MZ ya, kiai kita ya. Jadi begitu, dalam Islam itu keadilan itu harus ditegakkan. Ya. Jadi jelas ya. Dalam Quran surat 2 193 itu jika mereka berhenti ya maka tidak ada lagi permusuhan kecuali pada orang-orang yang zalim. Ya. Misalkan begini, kita sama mereka itu ada perjanjian damai, itu juga tidak boleh diperangi. Maka seperti Korea Utara dan Korea Selatan itu status quo itu masih itu sebetulnya mereka masih dalam status perang itu, ya. Dibuka lah catatan-catatan di PBB sana. Itu masih status perang itu, ya. Tapi akhirnya mereka gencatan senjata atau menuju kepada resolusi damai. Nah, itu tidak boleh diperangi. Sebetulnya ide-ide begitu itu Islam sudah sejak dulu sudah ngajarin. Jadi perang itu apabila kita diperangi, prinsip dasarnya gitu. Apabila lu jual maka gue beli gitu. Ya, dan ini jelas kok. Cuman kan mereka-mereka yang tidak tahu atau memang tidak mau tahu hanya mencuplik gitu aja dan mengatakan, nih lu dipaksakan Islam, orang kalau nggak mau dibunuh, kafir-kafir disuruh sunat. Enggak begitu ya. Oke, itu yang bisa aku sampaikan sebelum aku masuk ke intinya untuk menjelaskan kepada kalian. Ini berdasarkan cerita yang kekinian dan itu aksiomatis banget ya. Kalian boleh juga mencari sumber-sumber lain untuk menguji apakah data yang aku sampaikan itu sahih atau doib ya. Boleh, silahkan. Jadi nanti kalau kalian menjelaskan terhadap orang yang minta penjelasan kepadamu tentang Islam, bagaimana perang, bagaimana melakukan tawanan, itu bisa menjelaskannya secara elegan, ya, akademis banget, argumentasinya bisa dipahami, dimengerti gitu. Masalah dia mau terima mau tidak itu sudah nggak usah kamu pikir, bukan urusanmu. Urusanmu, tanggung jawabmu menyampaikan gitu. Oke, sekarang kita lihat ya. Ada satu nama ini udah jelas ya, ayat ini jarang dinukil mereka karena mereka memang tujuannya tidak untuk mencari kebenaran tapi untuk menyerang saja. Menyerang pun dengan cara yang sudah babi buta lagi. Ini tidak pernah disentuh oleh mereka. Bahwa ini jika maka. Jika mereka memerangi kita ya kita memerangi. Jika mereka berhenti ya kita berhenti gitu loh. Ya. Oke.
Ini namanya agak sulit ya. iPhone ya. Kalau kalau salah tolong dibenerin. iPhone Riddle. Riddle. Ini dari Irlandia. Ya. Irlandia itu dulu dikuasai oleh dua kekuatan, yaitu Katolik dan Protestan. Ya. Dan ini berperang terus dulu, bertempur terus ini. Katolik dan Protestan. Ini kalau kalian yang generasi sekarang mungkin tidak tahu ya, tapi kalau generasi era TV masih satu-satunya TV RI dulu, beritanya itu tiap jam 9 malam ya. Ya kalau 70 80-an itu tahu lah ya. Apalagi ketika Margaret Thatcher tuh masih menguasai Inggris, itu tahulah bahwa Irlandia Utara itu ya, itu nanti antara Katolik dan Protestan itu tidak damai, mereka selalu berseteru ya. Tapi sekarang sepertinya damai ya, semoga damai lah ya. Kalau ada perbedaan ya dibicarakan dengan baik. Kalau dulu enggak ya. Dari negeri inilah Yvonne itu ada, dari Irlandia yang kemudian di Inggris dan dia menjadi wartawati atau jurnalistik wanita. Ya, coba kita lihat beritanya. Pada tahun 2001, Ipon sempat ditangkap oleh Taliban saat sedang melakukan liputan di Afghanistan yang dia masuk dengan menyamar memakai burqa karena visanya ditolak. Ipon disandra selama 11 hari karena dituduh melakukan mata-mata lantaran salah satu tentara Taliban melihat kamera yang dia bawa. Demikian dilansir oleh Guardian edisi 28 September 2001. Kalian bisa hunting ke sana ya untuk mencari akurasinya. Ipon saat itu khawatir dirinya dirajam sampai mati. Ya. Namun alih-alih demikian, Ipon malah diperlakukan dengan respek oleh penyanderanya. Ya, perhatikan. Ipon malah diperlakukan dengan respek oleh penyanderanya. Siapa penyanderanya? Serdadu Taliban. Ipon malah diperlakukan dengan respek oleh penyanderanya. Siapa penyanderanya? Serdadu Taliban. Dengan respek, karena Taliban itu memperlakukannya sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Ya. Makanya kalau bilang Taliban begini itu kan opini yang mereka karang-karang. Dilepas di publik dan mereka memang menguasai opini. Media massa mereka kuasai. Makanya perang itu jangan hanya dilihat senjatanya itu konvensional AK-47, M16, terus nanti paling-paling mentok senjata kimia. Sekarang ada senjata yang namanya, senjata ini lebih dahsyat dari apapun, yaitu senjata informasi. Karena orang di framing dan itu membunuh orang sampai mati juga masih dibunuh. Orang yang sudah mati itu loh nama baiknya sampai tetap dibunuh. Karena dia membunuh bukan hanya jiwa tapi karakter dia bunuh. Itulah yang namanya Ghazwul Fikr, perang pendidik, perang pemikiran. Ya, seperti yang aku bilang. Berapa kali dalam diskusi dulu di Facebook, wah ini pemikirannya ISIS, pemikirannya Islam. Aku bilang ISIS itu bukan Islam. Coba kamu perhatikan, Islam tidak begitu, tidak anggar pancung sana pancung sini. Dilihat dulu duduk permasalahannya. Dia membunuh salah apa, sengaja atau tidak? Ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja, ada yang karena membela diri, beda-beda. Cuman ya dikasih tahu, nggak mau tahu ya sudah, memangnya gue punya tanggung jawab untuk menjadikan kamu tahu gitu. Makanya lo teman-teman Islam hati-hati terhadap sebuah gerakan-gerakan yang seperti susu babi cap onta. Pergerakannya namanya Islam tapi sebetulnya tidak Islam. ISIS itu tidak Islam. Dan akhirnya kan siapa itu yang ketika itu dia menjadi menteri luar negeri, istrinya Bill Clinton itu siapa? Hillary Clinton kan mengatakan bahwa itu bentukan mereka. Coba terus gimana? Kamu terlanjur membela mati-matian, kamu kira itu Islam padahal tidak. Kan bisa nggak karu-karuan kamu. Ya. Maka dari itu dalam agama itu juga perlu kecerdasan, bukan hanya semangat. Sekarang dunia informasi ini bisa dibolak-balik, bisa hitam jadi hijau, hijau jadi putih, putih jadi kuning, tergantung mau di framing warnanya apa.
Lah kalau kamu tidak punya kecerdasan tahu, ini sebetulnya warnanya apa sih ini ya? Ini warna Islam atau warna kafir? Lu asal masuk saja, ya babak belur. Ya, akhirnya nggak jadi dandanan orang Jawa bilang. Oke, kita lanjutkan ya. Ivon saat itu khawatir dirinya dirajam sampai mati. Namun alih-alih demikian, Ivon malah diperlakukan dengan respek oleh penyanderanya. Demikian dilansir BBC edisi 1 Mei 2004. Dia sempat ditawari loh ya, bukan dipaksai. Dia sempat ditawari pemuka agama di kalangan Taliban untuk pindah agama ke Islam. Namun Ivon menolak dan berjanji akan mempelajari Al-Quran. Subhanallah. Dia cerdas. Dia harus tahu kenapa harus saya meninggalkan agama ini, kenapa saya berpindah memilih agama ini. Itu harus dibangun atas dasar pengetahuan, dan dia mau mempelajari Al-Quran dulu. Jadi ini orang terdidik. Memang dia, salah satu biografinya aku baca, dia memang orang cerdas. Tidak ucuk-ucuk masuk rono, masuk rene, pindah kono, pindah enggak. Makanya dia ketika ditawari Islam dia bilang gue mau belajar Al-Quran dulu dah, gitu ya. Itu orang cerdas. Jadi dia tahu klausulnya. Kenapa saya meninggalkan ini terus memilih yang ini? Ya, dia belajar Al-Quran dulu. Dia dibebaskan setelah berjanji untuk membaca dan mempelajari Al-Quran dan mencari dasar Taliban memperlakukan perempuan seperti yang distigmakan. Inilah bahayanya stigmakan. Jadi selama ini distigmakan sangat mengungkung perempuan, itu bener nggak sih Taliban seperti itu? Itu kan stigma yang dibangun. Ya, Taliban itu orang yang dalam pertempurannya itu punya semangat tempur yang subhanallah, karena dia atas dasar ini membela kebenaran. Makanya 2 serdadu dia habisi, baik itu dari Amerika maupun dari Uni Soviet. Itu 2 kekuatan dunia loh, bisa selesai di tangan Taliban. Itu fakta, mau ditolak seperti apa? Fakta yang seperti itu sejarahnya, aksiomatis itu. Karena Taliban menganggap peperangan itu adalah membela haknya, dan itu dibenarkan oleh agama, oleh Islam. Ya, jadi kalau ada orang membuat kekacauan di rumah kita, mesti orang itu salah. Amerika jauh ke sana kok ke Taliban ngapain? Uni Soviet jauh ke sana kok ke Taliban ngapain? Dari situ aja kerangka berpikir sudah kita tahu. Oke. Sebaliknya, maksudnya setelah dia mempelajari Al-Quran, dia menyimpulkan bahwa Al-Quran seperti piagam makna carta ya, bagi perempuan. Alih-alih mengungkung perempuan, Ipon malah menemukan kedudukan perempuan dalam Al-Quran sama dan setara. Coba. Kecuali nanti hal-hal tertentu dalam hal misalkan waris itu beda. Tapi itu juga punya alasan tersendiri. Nanti ya kalau kita diskusikan secara detail ya akhirnya ya sama juga. Itu agak jelimet nanti menjelaskan tentang waris. Tapi dalam hal misalkan bagaimana kamu bersikap terhadap keberagamanmu ya sama aja. Kamu laki, kamu perempuan, kalau kamu taat ya kamu selamat, kalau kamu tidak taat ya kamu celaka, gitu aja. Sama, tidak ada bedanya laki dan perempuan. Ya. Al-Quran membuat jelas bahwa perempuan setara dalam spiritualitas, nilai, dan pendidikan. Sama, menuntut ilmu sama. Tadi itu loh, karena sudah diopinikan dengan yang membuat opini ingin merusak yang sebenarnya, maka dia bikin stigma-stigma yang nggak beres. Ya. Oke. Jadi dalam pendidikan perempuan pun silakan, perempuan mau sampai profesor sekalipun tidak ada larangan, dan itu bagus ya. Apa yang semua orang lupa adalah bahwa Islam itu sempurna, namun manusia tidak. Ya. Islamnya itu sempurna, manusianya yang tidak. Itu tegas Ivon. Jadi aku bilang ya, sebagai din dia sudah sempurna, tapi kan tidak setiap manusia itu bisa atau mampu menjalankan kesempurnaan itu. Ya. Oke, 2 tahun setelah dilepas ya oleh Taliban, Ivon mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menjadi seorang muslimah. Coba. Gini Ivon ya
menetap di mana ini? Di angel ini dibaca ini Jetburg ya. Jetburg, jauh dari keramaian agar ia bisa menulis buku mengenai sosial politik dunia. Coba. Ini kan harusnya menjadi pemikiran apabila kita mencari kebenaran ya, pemikiran yang waras lah ya. Bagaimana seseorang ditawan ya, terus dia akhirnya memeluk agama yang itu agamanya penawan dia dan meninggalkan agamanya yang lalu. Coba. Apa mungkin ketika dia ditawan diperlakukan buruk seperti yang distigmakan terus dia mau masuk Islam? Tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin. Cuma kan opini sudah begitu. Ya. Tidak mungkin. Tidak mungkin lah Ipon ini mau masuk Islam kalau dia ketika ditawan diperlakukan secara buruk. Tidak mungkin. Jadi perlakuan Islam terhadap tawanan perang itu sangat-sangat manusiawi sekali. Dan itu terbukti Ipon akhirnya menjadi muslimah masuk Islam. Coba logika itu kalau kita waras kan kita berpikir subhanallah betapa hebatnya ya aturan Islam. Meskipun tadi seperti Ipon bilang ya, Islam itu sempurna namun manusia tidak. Artinya apa? Tentunya contohnya, aku sebagai orang Islam ya, aku tidak sesempurna Islam. Belum tentu semua kaidah-kaidah dalam Islam itu bisa aku terapkan dalam kehidupanku. Cuman karena aku sudah mengklaim diriku Islam, aku harus belajar untuk menjadi seperti apa yang diajarkan. Berjuang ke sana. Tapi untuk sempurna ya tidak mungkin. Ya. Oke. Akhirnya Ipon ya menjadi muslimah. Seperti itu. Coba kalau kita mau mencari kebenaran, gimana hebatnya Islam itu. Ya. Cuman untuk yang memang kelas pesora yang maunya hanya untuk menyerang saja dan memang mungkin juga intelektualnya tidak sampai ke sana ya, dia tidak memikirkan. Itu kan sesuatu yang spektakuler. Orang ditawan dengan orang yang beragama Islam. Lah kok dia mau belajar Al-Quran dan kemudian akhirnya dia tahu tidak seperti yang distigmakan, dia milih bersahadat jadi muslimah, jadi Islam. Itu kan sesuatu yang spektakuler banget gitu loh, ya. Itu Ipon sekarang ada satu lagi yang ini juga spektakuler. Sophie, tulisannya Sophie ya. Sophie Petronina, namanya agak sulit ya. Ini lebih sepuh ini sudah sepuh nih ibu ini ya. Kalau ini relatif lebih muda Mbak Ivon ini ya. Gini, ini juga datanya bisa kalian cari kalau misalkan tidak begitu yakin terhadap sumber yang aku nukil ya. Begini, dibebaskannya Sophie Petronin, pekerja atau relawan. Nah, kalau ini relawan pekerja bukan jurnalistik. Ini jurnalistik tadi ya. Berusia 75 tahun, jadi sudah cukup sepuh ya. Ibu mamaku itu wafat dalam usia 83 tahun. Ini 75 tahun. Jadi sudah aku bisa bayangkan memang sudah aku kalau ketemu memanggil dia mama, ibu ya. Usianya sudah lanjut memang ya. Serta 2 warga negara Italia dan seorang politisi Mali terkemuka. Setelah ditahan kelompok dukungan untuk Islam dan Muslim GSIM yang berafiliasi dengan gerakan-gerakan yang katanya radikal, yang katanya teroris, itu kan katanya. Ya. Diculik selama 4 tahun, lama ya. Oleh militan yang menjadi mu'alaf. Lihat. Diculik karena dia jadi mu'alaf. Mengungkapkan bagaimana dia masuk Islam kepada media Perancis. Perempuan bernama Sophie Petronin ini, sorry kalau aku salah baca namanya ya, karena nama Perancis ini lebih sulit lagi ya. Sama seperti nama-nama Arab juga sulit, banyak yang mirip-mirip. Sophie Petronin itu tiba di Perancis pada pekan lalu di mana dia disambut di bandara Villa Coubley oleh Presiden Emmanuel Macron. Ya. Prancis itu sangat sekuler kita tahu ya. Fakta bahwa dia memeluk agama para penculiknya itu telah menjadi kontroversi di dunia para pemikir ya. Terutama di kalangan sayap kanan. Aku sudah bicarakan sayap kanan, sayap kiri ya.
kanan kiri waktu kita bicara tentang eh, yang kau kuasai yang engkau kuasai dengan tangan kananmu ya. Milkul yamin kemarin sudah kita bicarakan dalam tinjauan politik apa itu sayap kanan sayap kiri ya. Maka itu menjadi sebuah pemikiran keras bagi sayap kanan yang Prancis itu sangat sekuler banget. Ini gimana ini? Diculik oleh orang Islam yang distigmakan bahwa itu jahat lah beginilah. Kok tiba-tiba dia bersahadat jadi muslimah masuk Islam itu gimana ini? Itu ya. Petronin mengatakan dia telah diperlakukan dengan cukup baik. Ini Petronin sendiri yang mengatakan bahwa dia telah diperlakukan dengan cukup baik selama di penangkapan di Mali Utara, ya. Itu daerah Afrika Barat. Saya bertahan, saya banyak berdoa karena saya punya banyak waktu, kata Petronin kepada wartawan di kedutaan Prancis ya di Bamako, sembari menambahkan ya, saya mengubah penahanan menjadi jalan spiritual jika orang bisa mengatakan itu jelasnya. Jadi di dalam penahanan itu menjadikan jalan spiritual dia untuk mencari kebenaran sehingga akhirnya dia menjadi mu'alaf. Nah, terus mungkin nggak dia perlakukan seperti yang distigmakan sebagai tawanan perang? Apalagi yang nawan katanya yang jahat lah, yang gini lah, yang begitulah. Mungkin nggak? Kan tidak mungkin. Sama kan seperti ini. Tidak mungkin lah diperlakukan di luar batas-batas yang itu tidak boleh. Ya. Mesti diperlakukan secara manusiawi. Begitu juga ini. Sampai-sampai dia mengatakan bahwa penahanan itu adalah sebuah jalan spiritualitas dia. Ya. Oke, pada Jumat mendarat di Prancis dan Presiden Emmanuel Macron ya. Ini sekarang masih menjabat kan ini ya, Emmanuel Macron ini. Menteri Luar Negeri Jezbel di Iran ya. Itu yang apa? Yang menemui lah ya. Ini sebetulnya itu awalnya mau bikin konferensi ya. Konferensi pers bersama ya. Itu ya ada ibu kita Sophie bersama Emmanuel Macron ya, namanya sulit banget ini. Terus ini sulit lagi nih, Jean-Yves Le Drian gimana bacanya itu? Sama seperti ini, ada Y terus FS ya, Jean-Yves Le Drian. Sorry. Tetapi konferensi pers bersama yang direncanakan ditinggalkan tanpa penjelasan. Jadi nggak jadi ya. Ada apa? Ya kita nggak bisa menebak. Apa karena terkaget loh dia kok ternyata masuk Islam gitu terus nggak jadi konferensi pers gitu ya, kita nggak tahu lah ya. Jadi sebatas ini aja yang kita tahu bahwa konferensi pers itu rencananya diadakan tapi tiba-tiba dibatalkan gitu aja lah, habis ya, nggak usah dikembangkan kemana-mana ya. Petronin telah tinggal di Mali sejak 2001 di mana dia telah menjalankan kegiatan memberikan bantuan kepada anak-anak. Jadi ini bukan jurnalistik tapi bekerja dari kemanusiaan ya. Penanganan anak-anak yang kurang baik karena peperangan seperti itu ya. Relawan kemanusiaan gitulah. Setelah dibebaskan pada Kamis lalu, Petronin Sophie menyatakan bahwa dia akan berdoa untuk Mali untuk memohon berkah dan rahmat Allah karena dirinya seorang muslimah. Itu data benar-benar aksiomatis. Ya. Mbak Yvonne, Ibu Sophie, aksiomatis. Ya. Kamu tidak percaya silakan hunting ya, sekarang ada media sosial. Bisa hunting di internet. Logika kita kembali bertanya. Mungkinkah Mbak Ipon dan Ibu Sofia diperlakukan di luar batas-batas yang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan? Tidak mungkin. Karena apa? Fakta menjelaskan bagaimana kok akhirnya mereka berdua justru memeluk agama. Padahal sebelumnya dia sudah beragama kan, itu dia tinggalkan, dia memeluk agama yang dipeluk oleh orang-orang oleh kekuatan yang menawan dia, yang menawan Mbak Ipon, menawan Ibu Sophie. Coba pikirkan, ya itulah sesuatu yang aku perlu tekankan ya, perlakuan Islam terhadap
tawanan perang itu benar-benar diperlakukan dalam sebuah suasana keindahan, tidak langsung dibinatangkan. Oh, ndak boleh gitu, ya, ndak boleh, ya. Itulah juga untuk menjawab bahwa tidak ada paksaan untuk berislam. Mereka tidak dipaksa. Kalau mereka dipaksa, tentunya setelah keluar bebas kembali ke negaranya, mereka tidak kembali ke agama awalnya dong. Justru ini kan mualafnya itu setelah keluar, dia belajar Al-Quran akhirnya masuk Islam. Terus ibu ini juga bilang, aku akan kembali lagi ke Mali karena dia memang konsis ya di dunia relawan kemanusiaan, dan saya muslimah. Artinya apa? Dalam Islam itu juga diajarkan saling menolong, berbagi sesama. Ya, jadi ini yang bisa aku sampaikan, dan ini seri terakhir lah ya, tamat ya, sudah cukup. Dan aku sampaikan sebelum melihat video ini, lihat dulu video yang pertamanya, ini kan seri kedua. Nanti juga harus dilihat Milkul Yamin ya. Milkul Yamin itu kemarin sudah kita bahas di 10 ya, betul. 10 ya, maunya kan 9 nggak jadi, akhirnya 10 seri kita bahas tuntas ya. Lihat dulu, karena ini semua dalam konteks perang ya. Oke, ini aku buru-buru, ini harus segera lari sholat duhur ya, karena tadi sudah adzan, dan ini dalam keadaan tekanan waktu aku karena harus berangkat ke Blitar, ada kajian di sana. Insya Allah nanti pulang malam gitu ya. Mohon doanya supaya selamat berangkat, selamat pulang juga ya. Ini aku dalam tekanan waktu ya, harus segera berangkat ke Blitar, makanya sini segera berangkat sholat dulu, sholat duhur ya. Ini mungkin sudah telat atau memang ya bisa dikatakan telat ini ya untuk berjamaah ya. Aku harus sholat duhur dulu, setelah itu berangkat ke Blitar untuk kajian. Mohon doanya semoga selamat, dan aku juga mendoakan kalian selamat. Itu dulu ya. Itu dari aku. Mohon maaf kalau kurang jelas karena ya terburu-buru tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.